Halo semuanya, saya Ardila Aprilia, perwakilan dari kelompok 6 dan tim kami ada Edith Sugiarto, Christopher Bryan, Ardila Aprilia, Yusuf Bryan Valentin, dan Andreas Roni. Saya akan membahas tentang case study pelanggaran etika bisnis yang dilakukan oleh Uniqlo untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah etika bisnis Prodi Manajemen Universitas Widya Kartika, Surabaya. Di sini, siapa sih yang nggak tahu Uniqlo? Uniqlo berasal dari Jepang. Di Jakarta atau Surabaya terdapat di beberapa mall. Uniqlo, perusahaan pakaian asal Jepang, adalah contoh sukses dalam menggabungkan inovasi, kualitas, dan gaya dalam industri fashion global. Lebih dari 10 tahun pengalaman, perusahaan ini telah membangun fondasi kuat sebagai pemimpin dalam pakaian kasual yang fungsional dan modern. Uniqlo dikenal dengan desainnya yang sederhana namun elegan, menciptakan pakaian yang tidak hanya nyaman namun juga memancarkan gaya yang timeless. Mereka telah berhasil menyasar segmen pasar yang luas dengan filosofi lifewear yang menekankan pada pakaian yang sesuai dengan kebutuhan sehari-hari, sekaligus menciptakan kesan modis. Keunikan Uniqlo juga terlihat dalam pendekatannya terhadap teknologi tekstil. Mereka terus-menerus berinovasi dalam pengembangan material yang memberikan kenyamanan, daya tahan, dan fungsionalitas. Ini tidak hanya membuat produk mereka populer di kalangan konsumen, tetapi juga memastikan keberlanjutan perusahaan dalam menghadapi persaingan ketat di pasar fashion. Namun, perjalanan sukses Uniqlo tidak terlepas dari tantangan. Sebagai perusahaan yang menempati pangsa pasar global, mereka harus tetap sensitif terhadap perbedaan budaya dan selera konsumen di berbagai belahan dunia. Strategi pemasaran yang cerdas, seperti berkolaborasi dengan desainer terkenal dan menjalankan kampanye yang menggugah emosi, membantu mereka melewati hambatan ini. Dalam keseluruhan cerita Uniqlo, tersembunyi pesan-pesan tersembunyi. Seperti metafora dalam desain pakaian mereka yang mencerminkan kemudahan dalam kehidupan sehari-hari, Uniqlo juga menjadi gambaran keberhasilan adaptasi dalam dunia bisnis global. Keunikan, inovasi, dan kesadaran akan kebutuhan konsumen telah menjadikan Uniqlo sebagai tokoh utama dalam peta industri fashion global. Profil perusahaan Uniqlo dari Jepang, Uniqlo, merajut tradisi dan inovasi dalam mode Jepang. Uniqlo, singkatan dari Uniqlo Clothing, adalah perusahaan pakaian asal Jepang yang telah mencatatkan namanya sebagai salah satu pemimpin dalam industri fashion global. Dengan lebih dari 10 tahun pengalaman, Uniqlo memadukan keindahan desain Jepang dengan fungsionalitas pakaian sehari-hari, menciptakan identitas yang unik dan menarik. Sejarah singkat, Uniqlo didirikan pada tahun 1949 oleh Tadashi Yanai sebagai toko pakaian di Ube, Jepang. Namun, transformasinya menjadi merek yang dikenal secara global dimulai pada tahun 1984 ketika Yanai mengubah nama perusahaan menjadi Fast Retailing Co., Ltd. Dengan fokus pada pakaian kasual berkualitas tinggi, Uniqlo mulai memperluas jangkauannya dan membuka gerai di seluruh Jepang. Filosofi lifewear, Uniqlo diidentifikasi oleh filosofi lifewear yang menekankan pada pakaian yang tidak hanya memberikan kenyamanan, tetapi juga mencerminkan gaya hidup modern. Pakaian mereka dirancang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tanpa kehilangan sentuhan modis. Filosofi ini mencerminkan penghargaan terhadap keindahan sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Desain yang sederhana dan elegan, salah satu ciri khas Uniqlo adalah desain pakaian yang sederhana namun elegan. Mereka menekankan garis bersih, warna netral, dan pemilihan material berkualitas tinggi untuk menciptakan pakaian yang timeless. Desain ini tidak hanya menciptakan produk yang mudah dipadupadankan, tetapi juga memberikan kesan modern yang tak lekang oleh waktu. Teknologi tekstil. Uniqlo dikenal sebagai pelopor dalam pengembangan teknologi tekstil. Mereka terus-menerus berinovasi untuk menciptakan material
yang memberikan kenyamanan, daya tahan, dan fungsionalitas. Penggunaan teknologi ini memberikan nilai tambah pada produk mereka dan membedakan Uniqlo dari pesaingnya. Ekspansi global. Dengan kesuksesan di pasar domestik, Uniqlo mulai memperluas kehadirannya secara global. Mereka membuka toko di berbagai negara, menjadikan Uniqlo sebagai merek yang dikenal di seluruh dunia. Strategi pemasaran cerdas seperti kolaborasi dengan desainer terkenal dan kampanye yang mengedepankan nilai-nilai universal membantu mereka meraih hati konsumen global. Bisa disimpulkan, Uniqlo bukan sekedar merek pakaian, ia adalah perwujudan keindahan tradisi Jepang yang diintegrasikan dengan inovasi modern. Dengan filosofi Life Wear sebagai panduan, Uniqlo terus menjadi kekuatan dalam industri fashion, memberikan inspirasi bagi penggemar mode di seluruh dunia. Kasus yang menerpa Uniqlo dan PT Jabagarmindo terletak di Kota Tangerang, Banten yang melanggar etika bisnis pada April 2019, di mana karena ada 2 pekerja asal Indonesia yang melakukan demonstrasi di gerai Uniqlo dan sampai pergi ke Copenhagen, Jerman. April 2019 menjadi saksi peristiwa yang menggetarkan dalam sejarah Uniqlo dan PT Jabagarmindo, pabrik garmen yang terletak di Kota Tangerang, Banten. Kasus ini melibatkan 2 pekerja asal Indonesia yang melakukan demonstrasi di gerai Uniqlo dan bahkan membawa isu ini hingga ke Copenhagen, Jerman, menyoroti masalah serius terkait etika bisnis. Pada awalnya, 2 pekerja ini merupakan bagian dari PT Jabagarmindo, mengungkapkan kondisi kerja yang tidak manusiawi di pabrik tempat mereka bekerja. Mereka menyoroti jam kerja yang berlebihan, upah yang tidak sesuai dengan standar, dan kondisi kerja yang tidak aman. Demonstrasi pertama kali dimulai di gerai Uniqlo di Kota Tangerang sebagai bentuk protes terhadap kondisi di pabrik yang memasuk produk ke merek ternama seperti Uniqlo. Namun, kasus ini mengambil dimensi yang luas ketika 2 pekerja tersebut memutuskan untuk membawa tuntutan mereka ke level internasional. Mereka pergi ke Copenhagen, Jerman untuk menyampaikan keluhan mereka di hadapan para pemangku kepentingan global, termasuk organisasi hak asasi manusia dan media internasional. Langkah ini menciptakan tekanan tambahan pada Uniqlo dan PT Jabagarmindo karena reputasi mereka dipertaruhkan di tingkat internasional. Uniqlo dihadapkan pada tantangan untuk merespon tuntutan pekerja dan menjaga citra merek mereka yang selama ini diakui karena kualitas, produk, dan etika bisnis. Pada saat yang sama, PT Garmindo sebagai pemasok harus menghadapi dampak serius terhadap hubungan bisnis mereka dengan Uniqlo dan kemungkinan dampak pada hubungan dengan merek lain. Kasus ini memunculkan pertanyaan mendalam tentang praktik-praktik etika bisnis di rantai pasok fashion global. Perusahaan-perusahaan termasuk merek termuka seperti Uniqlo diingatkan akan tanggung jawab sosial mereka terhadap pekerja di sepanjang rantai pasok mereka. Ini menjadi momentum yang penting untuk perbaikan dan peningkatan standar kerja di industri garmen, sambil menciptakan kesadaran tentang hak asasi manusia dan etika bisnis di mata dunia. Yang dilakukan oleh Uniqlo dan PT Jabagarmindo untuk menyelesaikan perselisihan dengan karyawannya tersebut. Dalam kasus ini, perusahaan biasanya merespon dengan mengambil berbagai langkah untuk menangani masalah dan memulihkan hubungan baik dengan pekerjanya. Langkah-langkah tersebut mungkin termasuk melakukan audit internal, berkolaborasi dengan organisasi hak pekerja atau lembaga penyelesaian sengketa, serta meningkatkan transparansi
dan perbaikan dalam praktek kerja di rantai pasok. Penting untuk dicatat bahwa respon perusahaan terhadap isu semacam ini dapat memainkan peran penting dalam menentukan bagaimana perusahaan tersebut dilihat oleh masyarakat dan pelanggan. Kesimpulan kasus yang menerpa Uniqlo dan PT Jabakarmindo terletak di Kota Tangerang, Banten yang melanggar etika bisnis pada April 2019. Kasus yang melibatkan Uniqlo dan PT Jabakarmindo di Kota Tangerang, Banten pada April 2019 merupakan pukulan serius terhadap etika bisnis dan tanggung jawab sosial perusahaan. Dua pekerja asal Indonesia dari pabrik tersebut membawa isu kondisi kerja yang tidak manusiawi ke permukaan, menyoroti jam kerja yang berlebihan, upah yang tidak sesuai standar, dan kondisi kerja yang tidak aman. Kesimpulan dari kasus ini adalah 1. Pelanggaran etika bisnis. Kasus ini mencerminkan pelanggaran serius terhadap prinsip-prinsip etika bisnis, terutama kait dengan hak pekerja, kondisi kerja yang tidak sesuai standar, dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, menunjukkan kurangnya komitmen terhadap praktik bisnis yang beretika. 2. Reputasi merek dipertaruhkan. Uniqlo sebagai merek termuka menghadapi resiko kerusakan reputasi karena keterlibatannya dalam rantai pasok yang melanggar etika, keterkaitan dengan pemasok yang terlibat dalam praktik kerja yang tidak manusiawi dapat merusak citra positif yang telah dijaga oleh Uniqlo selama ini. 3. Tekanan internasional. Tindakan dua pekerja yang membawa kasus ini ke forum internasional seperti di Copenhagen, Jerman, menunjukkan bahwa isu etika bisnis di industri fashion dapat menyebar secara global. Tekanan dari masyarakat internasional, organisasi hak manusia, dan media menciptakan tantangan tambahan bagi perusahaan terkait untuk merespon dengan serius. 4. Pentingnya tanggung jawab sosial perusahaan. Kasus ini memperkuat pentingnya tanggung jawab sosial perusahaan dalam menjaga hak pekerja dan menjalankan praktik bisnis yang adil. Mereka harus memastikan bahwa rantai pasok mereka mematuhi standar etika dan hukum internasional, serta mengambil langkah perbaikan jika ditemukan pelanggaran. Dengan kasus ini, diharapkan bahwa industri fashion secara keseluruhan dapat merenungkan tentang perlunya reformasi dalam praktik bisnisnya, memastikan bahwa hak asasi manusia dihormati, dan mengambil langkah-langkah konkret untuk meningkatkan kondisi kerja di seluruh rantai pasok. Demikian paparan dari kelompok 6 mata kuliah etika bisnis. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.